Salam Rahayu. Bertemu lagi dengan saya, Robi Nugroho, masih di Tentang Diri. Saat ini saya ingin bercerita tentang mengobati hati sendiri, mengobati hati kita sendiri. Mungkin hati kita sedang tertekan, atau hati kita sedang luka, atau hati kita sedang menderita. Ya, saya ingin berbagi cara saya untuk mengobati hati yang gelisah, yang galau, yang gamang, yang bingung. Mengobati hati dengan cara kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Kadang kita ingin bercerita dengan orang lain, tapi kita sulit untuk mencari teman untuk berbagi cerita, berbagi masalah kita. Jadi dengan kata lain, kita harus mengobatinya, harus kita mencari solusi sendiri. Mengobati hati dengan cara sendiri, yaitu yang pertama, kalau saya itu menyepi, menyendiri dulu, hindari keramaian, hindari orang-orang, menyendiri. Seperti saat ini saya menyendiri di sawah, melihat matahari tenggelam sendiri. Dengan begini ini, melihat alam terbuka sendirian seperti ini, saya merasa nyaman sekali, merasa tentram, damai. Dengan menyepi ini, ya, kita bisa merenungi masalah kita, merenungi kita yang alam itu nanti akan menyedot masalah-masalah kita. Jadi, alam itu akan mencairkan hati kita. Ya, praktekkan saja, kalau itu nanti pasti akan hati kita akan cair, hati kita akan damai kembali, tenang kembali ya. Terus selain itu, saya juga melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, yang seperti ini. Menyendiri itu buat saya itu ya menyenangkan. Kalau menyendiri itu ya, kita bisa jalan-jalan, kita cari, ya boleh juga kalau yang suka makan, kita cari makannya untuk selera kita. Kita juga bisa mengobati hati kita. Kita cari saja selera kita apa gitu. Kita cari yang menyenangkan apa gitu. Jalan-jalan kemana itu. Nanti pikiran kita akan berubah. Pikiran kita akan kembali lagi jadi lebih fresh kembali ya. Itu hati kita juga akan, dengan pikiran fresh lagi, hati kita juga akan jadi fresh lagi. Terus yang ketiga ini yang agak asik dan agak enak banget, menuruti kata-kata hati ya. Karena kita ini melakukan
melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan, kadangkala kan melawan kata hati kita, ya kan? Karena banyak orang, terus kita mungkin nggak enak dengan orang lain, kita terus apa ya? Iya, kita mengikuti kata orang, bukan kata hati kita. Itu jadi hati kita itu juga cemburu bisa loh gitu. Dengan cemburu itu ya kita akan merasa nggak nyaman dalam menjalankan apapun, dan jadi mendengarkan kata hati itu sangat perlu sekali. Jika kita sudah sendiri, melakukan hal yang menyenangkan, dengarkan kata hati. Terus yang ketiga itu hindari orang-orang yang tidak nyaman bagi kita, menghindari orang-orang yang sangat yang tertekan juga, yang sering menekan, menghindari orang-orang yang seperti itu. Apa ya, hidup itu kayak enak banget gitu loh kalau apa ya, hidup ya sesekali lah tidak bersama mereka itu kayak bebas gitu. Apa ya, melihat orang-orang yang tertekan itu, kita itu kayak apa ya, ya kasihan. Terus kalau kasihan, kita itu juga masih tertekan gitu. Jadi kan kita tertekan lagi, apalagi orang yang suka menekan, kita lebih tertekan lagi, iya kan? Iya, jadi kalau itu hindari orang-orang seperti itu sangat penting sekali. Kalau hati kita lagi galau, kalau hati kita lagi nggak enak, nggak nyaman, kita hindari orang-orang seperti itu. Bagi saya itu sangat apa ya, ya nanti kalau sudah ketemu dengan orang itu kan, orang-orangnya seperti itu, kita juga ya sudah biasa gitu, siap gitu loh gitu. Terus yang kelima ini meditasi melepaskan. Jadi banyak sih tata cara meditasi, ada konsentrasi, kesadaran, terus terus meditasi gerak, meditasi jalan, banyak meditasi. Tapi kalau pas hati saya lagi galau itu ya meditasi melepaskan. Jadi kalau kita lepaskan semua itu, pikiran negatif, pikiran yang menekan, terus karena apa ya, banyak sekali kita itu berhubungan dengan orang lain itu secara tidak langsung, itu pikiran mereka masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan alam bawah sadar itu cara membersihkan menurut saya cara membersihkannya yang paling efektif itu dengan meditasi. Dengan meditasi itu alam bawah sadar kita juga akan apa ya, akan memahami, akan kita ketahui itu loh. Dengan meditasi alam bawah sadar, di alam bawah sadar itu alam pikiran kita, terus alam hati kita, terus alam alam nurani kita ya, alam batin kita, itu alam bawah sadar itu. Jadi di dalam batin itu banyak juga itu, jadi banyak juga yang membebani hati kita. Malah justru yang memang sumbernya dari situ itu yang kita rasakan ya, dengan meditasi ya, dengan meditasi melepaskan, kita lepaskan ya. Ini dengan proses ya, dengan proses meditasi ya, untuk
besok saya akan buat video tentang meditasi melepaskan. Itu apa ya, setelah kita melakukan hal ini, melakukan meditasi itu rasanya kayak orang baru lahir. Oh ya, bukan baru lahir ya, kayak orang bebas hutang gitu. Hutangnya terus lunas. Meditasi melepaskan. Jadi kita melepaskan itu ya, pikiran kita lepaskan, terus batin kita lepaskan, kita melihatnya, kita merasakannya, terus kita memasrahkannya. Itu sangat hidup, kayak apa ya, sukma kita itu hidup gitu. Jadi nggak apa ya, kayak kita itu, roh kita itu keluar itu, terbang gitu kan. Enak kan orang itu bisa terbang ya. Itu ya satunya ya, kalau di Jawa ya, orang Jawa itu sukmo tawaroko ya, ya mungkin seperti itu juga, itu ya, itu sukma tawaroko. Meditasi ya. Sudah begitu dulu ya video saya ya. Terima kasih buat yang menonton, terima kasih buat yang subscribe, terima kasih yang tekan bel notifikasi ya. Semoga